Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rutsana ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang CVF. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu CVF? CVF itu adalah Climate Vulnerable Forum. Nah, CVF itu aliansi internasional yang terdiri dari negara-negara yang paling rentan terhadap dampak dan perubahan iklim. Nah, CVF ini didirikan oleh 8 negara awal, negara yang memang rentan terhadap perubahan iklim pada tahun 2009. Ada apa aja negaranya? Ada negara Bangladesh, Bhutan, Costa Rica, Ethiopia, Kiribati, Maldives, Nepal, dan Rwanda. Nah, CVF ini tuh lahir dari KTT loh teman-teman, konferensi tingkat tinggi yang pertama kali di Bangladesh, yang tepatnya di Dhaka pada bulan November. Jadi negara-negara anggota yang berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim melalui apa? Nah, diatasi melalui dialog, advokasi, dan proyek bersama. Nah, tujuan CVF ini apa? Tujuan CV ini tuh untuk memperkuat negara-negara berkembang seperti Indonesia kan, negara berkembang, untuk memperkuat negara berkembang dalam diskusi global tentang perubahan iklim dan mempromosikan solusi berkelanjutan. Teman-teman tahu nggak? Ternyata CVF ini itu tidak masuk ke dalam PBB, tidak resmi dalam badan PBB. Kenapa? Karena aliansi ini aliansi yang sukarela, dengan negara-negara yang memang rentan iklim. Seperti 8 negara tadi itu sangat rentan iklim, perubahan iklim. Mereka mendirikan itu sebagai platform internasional, platform advokasi independen. Jadi ini CV ini juga statusnya sebagai forum non formal tanpa struktur birokrasi resmi. Tapi CV ini bekerja sama dalam badan PBB. Maksudnya dia nggak resmi tapi dia kerjasama dalam PBB, dalam badan PBB. Misalnya dalam badan PBB itu ada yang namanya UNFCCC double C. Nah, jadi dia nggak resmi dalam PBB tapi bekerja sama dalam bagian itu. Misalnya dalam konferensi para pihak, dia masuk para pihak, bisa kita sebut dengan COP. Nah, aliansi ini mirip dengan aliansi lain seperti OASIS. Dia tidak bagian resmi dari PBB tapi bekerja sama. Itu dia. Jadi CV ini mirip dengan aliansi OASIS tadi. Nah, tadi kan anggota pendiri awal CV itu 8 orang. Itu anggota pendiri awalnya di tahun 2009 November, tepatnya di Dhaka, Bangladesh. Dhaka di Bangladesh ya teman-teman. Jadi ada lagi anggota tambahan. Jadi sampai saat ini anggota CV ini memiliki 50 anggota. Jadi sudah 50. Itu termaksud dengan Afghanistan, Fiji, Kenya, Marshall Island, Palau, termasuk bagian Afrika dan Eropa. Terus dalam CVF ini mengadakan pertemuan tahunan, bisa dibilang rapat tiap tahunnya dalam aliansi internasional ini. Jadi dalam pertemuan setiap tahunnya, CVF ini membahas 6 poin penting. Jadi ada yang pertama perubahan iklim,
Yang kedua, strategi adaptasi. Yang ketiga, mitigasi emisi. Yang keempat itu dukungan keuangan dan internet dan teknologi. Yang kelima itu kolaborasi internasional, dan yang keenam itu inisiatif khusus. Kita bahas mulai dari yang pertama. Itu ada dampak perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim itu, CVF ini menganalisis resiko kenaikan permukaan laut. Misalnya tentang ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil, kekeringan, banjir, dan kerugian ekonomi. Mereka menganalisis itu karena naiknya permukaan laut dapat mengancam hilangnya pulau-pulau kecil, hilangnya wilayah daratan. Yang kedua, itu strategi adaptasi. Strategi adaptasi ini pengembangan rencana untuk menghadapi dampak iklim, seperti pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air. Terus ada yang namanya, yang ketiga itu mitigasi emisi. Mitigasi emisi ini tuh upaya untuk mengurangi gas rumah kaca, termasuk dalam transisi ke energi terbarukan. Jadi pengurangan deforestasi dan promosi teknologi hijau. Seperti di negara Costa Rica, mereka itu berbagi pengalaman dalam menjadi netral karbon. Nah, yang keempat itu ada dukungan keuangan dan teknologi. Dukungan keuangan dan teknologi ini advokasi dana untuk iklim. Jadi advokasi untuk dana iklim sebenarnya ya untuk dana iklim dari negara maju. Dari negara maju seperti GCF. GCF itu Green Climate Fund, dan transfer teknologi dari negara maju. Jadi CVF ini menekankan kebutuhan pendanaan yang adil untuk negara berkembang dari negara maju. Begitu. Yang kelima itu ada kolaborasi internasional. Nah, yang kelima ada penguatan posisi. Di dalam kolaborasi internasional itu ada penguatan posisi dalam negosiasi. Bisa dibilang dalam negosiasi UNFCCC kerjasama dengan organisasi seperti AUKUS, Alliance of Small Island States, dan kemitraan serta sektor swasta. Jadi CVF itu bekerja sama dengan bekerja sama dengan Badan PBB. Jadi topik seperti keadilan iklim ini dan tanggung jawab historis ini, negara maju itu harus ikut, harus memang membantu, harus memang berkolaborasi di dalam isu ini, membantu negara-negara yang rentan akan perubahan iklim dan negara-negara yang berkembang. Yang terakhir itu ada inisiatif khusus. Nah, CVF ini tuh sudah menjatuhkan proyek seperti CVFD, Climate Vulnerable Forum Declaration, yang menyerukan aksi global serta kampanye demokrasi, bisa dibilang demokrasi, untuk membatasi pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius sesuai dengan perjanjian Prancis. Bisa dibilang kalau pemanasan global itu lebih dari 1,5 derajat Celcius, CVF ini melakukan demo. Harus sesuai dengan perjanjian Prancis. Lewat dari segitu demo untuk penurunan suhu global. Jadi kesimpulannya itu apa? Jadi kesimpulannya, CVF ini adalah aliansi internasional yang sudah beranggotakan puluhan negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Nah, meskipun mereka hanya menyumbang sedikit emisi global, namun dampak yang mereka alami sangat besar. Dan forum ini memiliki visi bahwa respon terhadap perubahan iklim itu adalah bagian dari keadilan iklim dan sosial. Negara rentan bukan hanya ingin bertahan, tetapi juga ingin berkembang dalam dunia yang berubah karena iklim. Nah, melalui platform internasional ini, negara
anggota rentan bekerja sama mendorong agar negara maju dan sistem keuangan global mereka ikut bertanggung jawab dalam menyediakan dukungan seperti keuangan, teknologi, dan kebijakan supaya adaptasi dan mitigasi mereka itu berjalan di negara rentan. Dan yang terakhir, CP ini bukan hanya soal korban perubahan iklim, namun juga soal gimana negara yang paling terdampak bisa menjadi bagian dari solusi dan mendapatkan dukungan yang layak dari negara-negara maju untuk membangun masa depan yang lebih tahan iklim dan sejahtera. Oke, sampai situ saja. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan, maaf, saya mohon maaf. Bye-bye.